bisa diterima oleh halayak umum ya bahwa kegiatan apapun itu rekan-rekan gitu ya pasti perlu ruang, pasti perlu energi. Dan pada saat kita melakukan kegiatan itu pasti ada sisa kegiatannya gitu ya. Nah, entah itu misalnya dalam bentuk limbah cair, andai kata teman-teman melakukan pencucian alat gitu ya, atau rekan-rekan memang menggunakan bahan baku air. Nah, ternyata airnya nyisa gitu ya. Nah, kadangkala udah kena sama wadah, udah kena sama bahan baku, akhirnya nggak bisa dipakai lagi karena airnya udah berubah warna, Bu Siska. Airnya udah berubah rasa, berubah bau gitu. Atau airnya ternyata udah ketambahan sama chemical tertentu gitu ya. Nah, akhirnya kan nggak bisa dipakai lagi tuh air, akhirnya dibuang gitu. Kemudian bahan padat. Misalnya teman-teman juga pakai bahan baku yang sifatnya padat. Misalnya teman-teman bikin sepatu gitu ya. Solnya teman-teman potong-potong karena ketika beli bahan baku sol bentuknya mungkin meteran. Teman-teman akan potong-potong sesuai dengan pola sepatu. Nah, itu sisanya kemana? Nah, itu sisanya akan menjadi limbah padat gitu ya. Sisa bahan sol yang nggak kepotong, nggak kepake buat sepatunya gitu ya. Atau sisa kemasannya, karena teman-teman juga beli bahan baku itu enggak belum tentu bentuknya curah ya. Tetap aja pasti ada sisa drum, sisa palet, sisa plastik gitu ya, kemasan-kemasannya gitu. Nah, juga gas gitu ya. Misalnya teman-teman melakukan pembakaran sesuatu. Bu, kita bakar batu bara. Bu, kita bakar LNG. Bu, kita bakar solar gitu. Nah, itu kan pasti ada uap-uap ya gitu ya gas-gas debu-debu yang keluar melalui cerobong kan gitu ya. Nah, di mana sebetulnya ketika keluar melalui cerobong itu belum tentu isinya tuh uap air walaupun bentuknya kayak teman-teman ngerebus air di panci kan suka keluar juga uap air ya kayak ada asap putih. Nah, ketika keluar dari cerobong asap putih itu belum tentu uap air doang tapi bisa sudah mengandung zat-zat lain gitu ya. Makanya warnanya beragam. Ada yang misalnya agak kecoklatan, ada yang agak ke abu-abuan, kehitaman gitu ya. Ada yang putih banget gitu. Bahkan ketika kita bilang ini putih banget juga belum tentu itu aman untuk dihirup sama orang gitu. Karena nggak tahu di dalamnya kandungannya apa gitu. Juga teman-teman misalnya bisa juga ya ada sesuatu yang bentuknya bukan udara, bukan gas biasa, bukan uap air biasa. Bisa aja uap logam. Misalnya teman-teman melakukan pengelasan. Yang kita panasin itu gitu kan batang logam. Teman-teman nyolder. Yang kita panasin tuh timah. Jadi ketika teman-teman solder, teman-teman ngelas, itu ketika keluar asap itu bukan uap air. Bukan uap air yang terkandung dalam batang logam, bukan. Tapi emang logamnya aja jadi uap gitu ya. Nah, sehingga kalau teman-teman hirup berarti teman-teman tuh menghirup timah gitu. Langsung logam berat gitu ya. Nah, jadi pasti menimbulkan kegiatan. Andai kata pun, Bu, dan kita mah cuma office doang, kantor gitu ya. Berarti teman-teman itu mengumpulkan orang gitu. Orang pasti buang sesuatu nggak? Pasti teman-teman siang ini beli seblak, ya beli lumpia basah gitu. Itu langsung kemasan makanan keluar semua gitu. Teman-teman pasti ada botol minuman ya. Bu, udah kita pakai tumbler, tetap emang itu tumbler nggak pernah dicuci gitu ya. Jadi tetap aja ada sisa cucian dari alat makan gitu. Teman-teman melakukan proses cleaning. Bu, kita nggak ada chemicals. Nah, itu pembersih WC bukan chemicals. Oh iya, gitu ya. Nah, teman-teman juga menggunakan lampu gitu. Beberapa ada lampu LED, beberapa juga ada yang masih lampu TL. Lampu cublem itu ada merkuri gas dalam bentuk gas. Sehingga kalau misalnya kita buang tuh menjadi limbah B3. Limbah berbahaya beracun gitu ya. Nah, teman-teman juga pasti sebagai manusia itu juga menimbulkan sisa kegiatan. Kita juga buang air ya, mau yang kecil mau yang besar gitu. Jadi pasti ada urin, pasti ada feses yang dikeluarkan gitu. Ya, manusia juga sama. Sebetulnya tubianes mengotori gitu. Teman-teman juga misalnya, Bu, kita mah usahanya organik apa tuh? Peternakan. Weh, peternakan juga sama gitu ya. Teman-teman keluar tuh feses semua dari hewan. Andai kata pun, Bu, tapi kan ini pupuk kandang. Ya yang gimana dulu, udah enggak tiba-tiba feses auto jadi pupuk kandang gitu ya. Tapi harus diolah dulu. Belum kalau teman-teman ternyata ternaknya tuh bukan ternak
ayam biasa, ternaknya sapi, ternaknya babi gitu, ternaknya mungkin hewan-hewan lain ya, misalnya teman-teman juga punya peliharaan kucing. Emang itu semua bisa dipupuk kandangin kan? Enggak. Kenapa? Karena mungkin kandungan nitrogen, kandungan fosfatnya tidak cocok untuk tanaman. Pas teman-teman masukin ke tanaman yang ada mati tanamannya. Gitu. Ya. Nah, kemudian juga bisa pertanian, Bu. Kita mah perkebunan, kita pertanian. Berarti kan sebenarnya menanam sesuatu. Nah, teman-teman hati-hati dengan menanam sesuatu. Misal teman-teman buka lahan hutan. Teman-teman bersihin land clearing, but teman-teman ubah menjadi kelapa sawit, misalnya gitu. Nah, satu itu concernnya adalah ruang. Karena yang tadinya hutan itu per meter perseginya bisa dihuni oleh lebih dari satu spesies. Misalnya spesies keragamannya ada sekitar 40 spesies dalam 1 meter persegi. Teman-teman ubah menjadi sawit. Berarti per meter persegi paling cuma 2 sampai 3 spesies. Karena yang bisa tumbuh cuma si pohon sawit sama rumput aja. Selebihnya belalang misalnya. Beberapa insekta aja gitu. Nah, artinya ada keragaman hayati yang turun gitu ya. Nah, artinya di sini ada penurunan kualitas lingkungan. Tidak hanya soal ini cemarin atau nggak cemarin. Karena kalau misalnya bukan tadinya hutan menghasilkan oksigen, sekarang saya ganti dengan tanaman yang juga menghasilkan oksigen. Nah, berapa banyak oksigen yang dihasilkan before and after? Nah, itu biasanya menurun pada saat kena keanekaragaman hayatinya juga menurun. Selain itu, sustainability-nya juga menurun. Karena kalau misalnya dia masih hutan primer, dia self-sustain. Nggak ada teman-teman juga, dia mah hidup-hidup aja. Misal Mas Hairudin nggak perlu capek-capek nyiramin. Udah tumbuh sendiri dia. Tapi kalau misalnya udah ganti ke sawit, teman-teman nggak rawat, ya mati juga tuh tanaman. Gitu. Apalagi kita ngomongin yang delicate, misalnya kayak padi gitu ya. Kayak palawija. Mas Abdul Razak misalnya nggak kasih-kasih pestisida, nggak nyampe 2 hari 3 hari itu belalang masuk udah habis palawijaya Mas Abdul Razak kan gitu. Nah akhirnya nanti Mas Abdul Razak harus nambahin pupuk kimia. Mas Abdul Razak harus nambahin pestisida, herbisida. Nah tadinya kan itu nggak ada di lahannya, kita tambahin. Nah emang apakah semua herbisida, pestisida itu kemakan sama belalang, kemakan sama walang sangit kan enggak. Yang kemakan dikit gitu. Sebagian besarnya kemana? Nempel di tanaman, nempel di tanah. Nah, itulah yang akhirnya jadi pencemarannya gitu. Jadi seorganik apapun kegiatan manusia itu punya potensi untuk merusak lingkungan. Itu dulu gitu ya. Karena saya khawatir nanti teman-teman, oh ketika berkenalan dengan AMDAL, Bu, AMDAL itu punya dampak penting, tapi di luar itu tuh dampaknya nggak penting. Bentar dulu gitu ya. Karena dampak penting dan nggak penting itu ada terminologi di regulasi. Tapi dari sisi lingkungan, dari sisi sainsnya, semua kegiatan itu berdampak gitu. Artinya teman-teman harus kelola gitu ya. Walaupun saya Bu, kita mah cuma SPPL, berarti kan nggak penting ya kegiatan kita tuh enggak gitu ya. Penting untuk kita gitu. Tapi mungkin secara regulasi gitu ya, itu beda aturannya. Nah, sekarang kita masuk ke terminologi ini. Karena mungkin teman-teman agak khawatir gitu ya, kadang-kala. Mungkin itu bikin pencemaran gak sih? Sebenarnya pencemaran itu apa, batasnya apa? Nah, teman-teman, supaya nggak jadi orang yang terlalu lebay juga gitu ya. Walaupun tadi saya bilang semua kegiatan itu punya dampak. Nah, tapi gini, lingkungan itu juga punya kemampuan untuk self purification namanya, gitu ya, untuk memulihkan kondisinya kembali, gitu, untuk memurnikan kembali, gitu. Nah, misalnya pada perairan, kalau teman-teman nambahin sesuatu ke air, misal teman-teman nambahin feses ke sungai, gitu ya, teman-teman nambahin pewarna tekstil ke sungai, misalnya gitu. Sebenarnya air sungai itu Bu bisa jernih lagi, gitu. Emang bisa, gitu ya. Nah, salah satu cara tercepatnya adalah didilusi atau kita tambahin air sebanyak-banyaknya, kan gitu. Ketika diencerin itu polutan konsentrasinya makin rendah, gitu. Terlihat kayak menghilang padahal masih ada cuma ngencer, gitu. Nah, itu sebetulnya yang tidak dikehendaki, teman-teman. Teman-teman kalau nanti udah di perusahaan punya polutan, no, say no to dilution ya, karena itu tidak memurnikan apapun, hanya menurunkan konsentrasi. Gitu. Nah, jadi sebetulnya yang harus dilakukan apa? Mendegradasi polutan itu sampai ke bentuk
apa namanya senyawa atau unsur organik yang bisa didaur hidup di lingkungan. Jadi misalnya kalau kita keluarin feses-feses itu apa isinya? Oh, bahan organik multiple kompleks gitu ya. Nah, itu harus ada yang bisa makanin zat organik itu sampai dia bisa menjadi unsur karbon, unsur oksigen, unsur nitrogen, unsur fosfat supaya nanti unsur-unsur ini tuh bisa dipakai lagi sama tanaman gitu. Nah, jadi teman-teman juga bikin composting. Composting tuh prinsipnya gitu. Teman-teman mendegradasi dari yang tadinya bonggol jagung, dari yang tadinya misalnya sisa nasi, apa namanya? Nasi masak gitu ya, sisa tempe, sisa tahu, itu bisa menjadi karbon, oksigen, nitrogen supaya teman-teman nanti tinggal perluk-perluk-perluk masukin ke tanah gitu ya. Nah, di sebelahnya tanaman-tanaman teman-teman, ya, tanamannya tuh subur karena dia bisa menggunakan itu. Tapi beda dengan teman-teman taruh tahu langsung di pinggiran tanamannya. Yang nggak bisa tanamannya makanin tahu gitu. Nah, itu prinsipnya ya self purification. Artinya gitu. Ada sesuatu nih yang makanin itu, yang mendegradasi itu. Nah, itulah mikroorganisme gitu. Jadi di sungai itu banyak mikroorganisme yang bisa sebetulnya mendegradasi polutan teman-teman selama dia organik gitu. Selama dia organik, organik itu rata-rata zat organik itu suatu yang memang murni alamiah ada di alam, nggak kita tambahin zat-zat sintetis. Ketika dia sintetik, misalnya pewarna tekstil, ini agak PR. Karena pewarna tekstil itu kita yang bikin, kita yang arrange zat kimianya unsurnya kayak gimana, senyawanya. Nah, otomatis bakteri-bakteri yang ada di alam kaget. Wah, ini mah bikinan si Mas Faisal Rahman nih gitu. Gak pernah nemu nih tadinya. Makanan apa ini gue oh bisa makan nih gitu. Nah, gitu ya. Sehingga bakteri-bakteri yang umum kaget. Nah, disinilah gitu ya. Kita sebagai manusia harus punya tanggung jawab. Kalau kita membuat sesuatu, gitu ya, kita harus mencari ini kira-kira bahan yang kita buat ini, siapa nanti yang bisa makannya gitu, teman-teman. Nah, makanya kalau orang-orang di teknik lingkungan gitu ya, salah satu riset yang selalu kita lakukan ya, teknik kimia juga melakukan itu ya, lulusan-lulusan teknik. Salah satu riset yang kita lakukan adalah mencari gitu ya, organisme-organisme yang kira-kira bisa mendegradasi. Karena bisa aja ya, ada mungkin spesies yang bisa mendegradasi itu, tapi ketemunya mungkin di benua Afrika, mungkin ketemunya di Australia, mungkin ketemunya di US, dan seterusnya. Jadi mungkin ada tapi kudu dicari, kudu dicobain gimana dia bisa makannya, berapa banyak dia bisa makan dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kalau kita ngandelin organisme secara alamiah self purification. Nah, makanya di luar itu ada teknologi yang lain. Kalau kita udah kadung ngeluarin gitu kan, ini gimana? Nggak mungkin kita nungguin nyari dulu siapa yang bisa makan. Ya udah, pakai teknik yang lain. Misalnya gimana? Kita saring. Jadi air ya air, polutan ya polutan, kita pisahin gitu. Disaring. Kayak teman-teman misalnya nyaring apa gitu ya, nyaring teh yang udah kadung rumek di dalam air gitu, kita saring tehnya doang. Nah, kayak gitu. Kalau partikelnya cukup besar ya kita bisa saring pakai jaring biasa. Tapi kalau ukuran polutannya kecil, ya kita saringnya harus pakai jaring yang luar biasa. Di mana nanti jaringnya gitu ya, bisa saja berbentuk, pori-porinya kecil sekali, atau gitu ya. Nah, kita pakai yang dia punya afinitas. Jadi artinya ini jaring khusus buat ngejaring sesuatu gitu. Misalnya dia ngejaring suatu logam berat. Jadi dia hanya bisa nangkep logam berat, yang lain mah lolos-lolos aja. Cuma suka sama logam berat, yang lain lolos gitu. Nah, itulah teknologi-teknologi membran nanti ke sananya. Makanya kadang kalau teman-teman nanti apa mengoperasikan instalasi pengolah air limbah, mungkin nanti teman-teman akan kenal dengan istilah koagulan. Karena koagulan tuh yang nangkep gitu ya, nangkep, oh ini polutan, ini bukan air, tak tangkep bes, gitu. Nah, supaya dia ukurannya jadi lebih gede. Kalau ukurannya udah gede, dia gampang disaringnya kan gitu. Atau dia bakal ngendap sendiri karena dia gendut gitu. Dia ngendap sendiri ke bawah sedimentasi gitu prinsipnya. Nah, kalau teman-teman urusannya sama zat yang nggak bisa dikoagulasi, yang nggak bisa digendutin gitu ya, nggak bisa ketempelan, ya udah nanti urusannya sama membran terakhir, membran gitu ya. Membran itu porinya sangat kecil sampai bisa teman-teman benar-benar menyaring polutan gitu ya, air lolos. Analoginya membran.
gitu. Itu cara untuk untuk membersihkannya gitu ya. Nah, makanya di sini kan, jadi kapan Bu mencemari air? Kita mencemari air kalau kita nambahin polutan melebihi kapasitas si air untuk men-self purification. Makanya jangan heran kalau baku mutu itu bisa berubah gitu. Baku mutu itu bisa berubah. Baik itu baku mutu di instalasi pengolah air limbah maupun baku mutu di lingkungan. Misalnya kayak baku mutu air sungai, kualitas 1 sampai kualitas 4 gitu ya. Ada baku mutu air sungai. Nah, itu baku mutu air sungai setiap 5 tahun setidaknya itu akan direview masih segitu enggak gitu. Karena kalau misalnya di sekitar sungai itu pabriknya cuma satu gitu ya. Ternyata 5 tahun kemudian pabriknya ada 50. Nah, gitu ya. Pabrik satu sama pabrik 50 buang semua ke situ kan beda nanti urusannya gitu. Dulu Citarum juga masih boleh gitu ya. Industri membuang sisa air hasil pengolahan loh, bukan air limbah bles langsung enggak. Air limbah cair dari industri diolah dulu. Tadi yang saya bilang disaring-saring lah digimanain sampai tersisa yang bersih. Nah, abis itu air sisaannya lariannya kita buang ke Citarum. Dulu masih boleh karena industrinya dikit. Sekarang industri di sepanjang Citarum udah banyak, akhirnya udah nggak boleh lagi dibuang ke Citarum. Sungainya udah nggak mampu untuk ngebersihin sendiri. Dia udah harus saatnya membersihkan yang udah ada dari dulu gitu, bukan nambahin lagi yang baru gitu. Nah, akhirnya udah nggak boleh dibuang lagi ke Citarum gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Dilakukan si air hasil ipalnya diresirkulasi, terserah mau dipakai lagi untuk cuci alat, untuk siram tanaman dan seterusnya. Gitu. Karena kan tadi kalau pengelolaan pengolahan air limbah kalian benar, harusnya tuh airnya bagus kan gitu. Nah, gitu ya. Nah, di luar itu teman-teman juga ini kan bisa merilis gitu ya emisi. Nah, jadi kalau misalnya apa limbah cair kita biasanya bilangnya limbah cair, tapi kalau udara kita jarang bilang limbah udara. Kita biasanya apa nyebutnya emisi udara. Jadi ini emission to air ya, bukan emission to air gitu. Ya, ini suka jadi polemik kan ya rekan-rekan ya gitu. Kalau emisi ke udara itu. Sorry. Nah, karena kayak kemarin aja gitu ya di Jakarta kan gitu, itu udah tidak mengenal batas gitu ya, batas wilayah tuh udah nggak kelihatan karena yang namanya udara kan bisa ketiup kemana aja, teman-teman gitu. Terus udah gitu bisa bersumber dari mana aja dan ini udah nggak aneh. Waktu zaman saya masih kuliah dulu ya, 2006-an lah gitu. Nah, itu udah banyak kasus mengenai konflik lintas negara gitu ya gara-gara pencemaran udara. Dulu zaman saya kuliah yang lagi rame adalah US versus Kanada. Karena industrinya dulu lagi rame di Detroit dan segala macam gitu kan. Nah, polutan-polutan ini yang keluar melalui cerobong gitu ya. Lintas negara atau ke utara dari US yaitu ke Kanada. Kanada literally isinya hutan sebenarnya, hutan pinus. Nah, tapi masalahnya si pencemar-pencemar ini ketika dia bergabung dengan awan hujan gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya bisa mengubah sifat air atau uap air menjadi asam gitu. Jadi si CO, si NO2, CO2 ketika gabung sama air, airnya jadi asam gitu ya. Asam kayak es jeruk, asam gitu ya. Nah, pH-nya rendah. Nah, sehingga ketika turun hujan di Kanada, itu airnya air dengan pH rendah. Nah, teman-teman cobain aja gitu ya. Tanaman teman-teman siramin terus pakai air jeruk misalnya. Insya Allah kering gitu. Bukan sehat. Tapi kan bu seger. Nggak mati tanaman. Karena pH-nya rendah gitu. Jadi tanaman sangat sensitif terhadap keasaman air gitu ya. Nah, akhirnya gimana? Hutannya pada rusak di Kanada. Komplain lah ke US gitu. Karena ini kiriman gitu. Nah, terus gimana? Ya US gak mau ngasih. Kenapa? Siapa yang bisa buktikan kalau itu dari kita kan gitu. Nah, jadi aja berkonflik akhirnya. Tuh, kemarin kita ngerasain konflik itu waktu Jabodetabek gitu kan. Ini polutan dari kendaraan, ini polutan dari PLTU.
Ya intinya siapapun yang berkontribusi ya Bo sadar diri gitu aja. Karena kalau udah nyampe di langit, ya itu udah nge-mixing gitu ya. Semuanya udah nge-mixing gitu. Gak bisa kita salah-salahin ini mah kayaknya knalpot Hairudin gitu. Susah ngetrace-nya gitu ya. Knalpot Hairudin ini. Kebanyakan mobil dia Bu Siska. Ada 30. Jenisnya apa? Angkot ternyata. Gitu kan. Aduh, bukan Velfire Bu Siska, angkotnya kan. Jadi dia emisinya banyak gitu. Nah, itu ya pencemaran udara. Jadi ya pokoknya semuanya juga harus melakukan pengolahan ya, pengolahan nih, filtrasi nih. Jangan sampai kita buang pencemar-pencemar ini ke langit gitu. Gimana caranya? Ya. Nah, selain dari hujan asam kan teman-teman juga ya kemarin udah nyobain di Jakarta ya, langit kan jadi gelap gitu. Terus orang-orangnya kan menghirup ini gitu. Jadi eventually nanti siapa yang akan kena dampak ya manusia lagi gitu. Balita-balita pada sakit pneumonia gitu kan. Kalau misalnya paru-paru rusak lama-lama jantung juga rusak gitu ya. Jadi ini gagal gagal organ nanti larinya kalau teman-teman melakukan ini atau melepaskan zat-zat ini dengan sembarangan ke udara. Belum lagi kalau misalnya kita ngobrolin CO2 nanti ada greenhouse effect. CO2 itu kalau misalnya kebanyakan gitu ya dia akan melingkupi bumi ya. Jadi bukan karena greenhouse tuh bukan karena oh rumah kita Bu kebanyakan kaca akhirnya jadi greenhouse bukan gitu. Teman-teman mau rumahnya kaca semua gitu, kayak Museum Louvre, silakan gitu. Ya. Nah, tapi ketika misalnya kita CO2 banyak dirilis ke langit gitu ya, bumi ini yang akan kelingkupin. Jadi si CO2 itu berlaku selayaknya kaca di rumah kita gitu. Dia bisa masukin sinar, bisa masukin energi matahari, tapi dia tidak akan melepaskan energi itu ke langit lagi gitu. Tetap aja ada di permukaan tanah. Makanya jadi makin panas. Bandung makin panas gitu ya. Puncak makin panas. Ya, kalau Bandung makin panas tinggal pasang AC. Yang serem adalah kalau kutub utara sama kutub selatan yang kepanasan. Esnya mencair, Jakarta tenggelam gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman mau invest sih dari sekarang ya, invest jangan di area pantai. Takutnya 10 tahun lagi hilang itu batas batas wilayah kerendam air laut gitu. Nah, jadi banyak sekali ya jenis-jenis ya teman-teman ya. Timbal, nanti timbalnya logam berat ya. Ada di gas kendaraan bermotor. Saya selalu highly recommended ya mau itu misalnya, Bu sekarang bahan bakar bebas timbal, oke. Tapi tetap kita harus precaution aja. Salah satu kebiasaan orang Indonesia adalah markirin dan juga manasin motor di dalam kos-kosan. Gitu. Nah ini pokoknya teman-teman, mau teman-teman punya rumah, mau teman-teman punya kos-kosan gitu ya, hindari masukin asap ke dalam rumah ya gitu. Nanti yang kena tuh bisa anak istri gitu, apalagi yang lagi hamil bahaya. Kalau logam berat itu masuk ke anak kecil, masuk ke istri, takutnya nanti cacat gitu teman-teman. Untuk PB ini dia bisa spesial, ini kan gangguan sistem saraf ya. Salah satunya adalah IQ jongkok gitu. Makanya saya kalau misalnya kenapa ya anak SD tuh sekarang kok bodoh-bodoh? Ya mungkin kita penyebabnya bikin mereka jadi bodoh. Salah satunya apa? Ya masukin timbal ke dalam darah mereka. Dan ini penelitian ini udah sejak wah tahun 2010 juga udah dilakukan di Bandung itu timbalnya tinggi loh di anak SD. Anak SD gitu. Jadi kalau saya bilang ini anak SD tuh sis sekarang susah banget ya diajarin baca gini-gini. Diajarin baca gak bisa-bisa, diajarin nulis gak bisa-bisa. Cek dulu timbalnya di dalam darah. Jangan-jangan bukan karena dia bodoh dari lahir atau gimana atau nggak mau belajar, bukan. Bukan males dia. Bisa jadi tuh gara-gara timbalnya tinggi, bikin rusak otaknya. Ya kalau orang udah otaknya rusak dipaksa mikir ya kayak gimana gitu loh teman-teman. Gitu ya. Jadi kadang kalau saya lihat anak-anak nih kok susah banget belajarnya, saya nggak akan ngejudge dia jadi ah dia kurang rajin nih anaknya. Belum tentu. Bisa jadi emang dari hardware-nya udah rusak. Kalau di komputer tuh ya hardware-nya rusak nih gara-gara kita gitu mencemari udara, cemarin air dan lain-lain gitu ya. Ini di area Tangerang nih timbal nih banyak, tapi timbalnya bukan dari ini ya, dari kendaraan bermotor ya. Tapi karena bakar-bakarin sisa aki bekas, sisa aki bekas. Jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya punya aki yang udah rusak, kita kita jangan sembarangan jual ya. Karena banyak pengepul yang nanti akan mengekstrak logamnya. Nah, sisanya itu dibakar gitu.
Nah, bakaran dari sisa aki bekas yang nggak keambil logamnya itu nanti bisa merilis timbal ke udara gitu. Beberapa ada yang masuk ke tanah, ke bawah air hujan masuk ke tanah ke minum. Karena kita rata-rata pakai air keran kan gitu ya. Minumnya itu bisa nyedot dari sumur pakai apa pompa sanyo misalnya. Terus digodok, terus diminum. Nah, ngegodok itu ngegodok air dari air sumur yang mengandung timbal misalnya. Itu timbalnya nggak akan lepas dengan godokan. Yang mati karena godokan tuh bakteri, bukan logam berat. Logam berat tetap ada gitu. Ya. Nah, makanya di sini kan ya, tuh, pencemaran udara gitu di Jakarta nih rame banget kemarin gitu. Nah, pencemaran tanah, wah ini sehari-hari nih, hati-hati gitu ya. Saya dulu juga tempat tinggalnya kan sama ya di apa namanya desa-desa karena dulu area Bandung itu tuh nggak semuanya kota gitu ya. Saya tinggal di kabupaten gitu. Nah, di kabupaten itu nggak ada tuh layanan gitu ya, pengangkutan sampah tuh nggak ada. Dulu kata Pak RT-nya gini, sampah kalau misalnya keluar kan kalian pada punya kebun gitu ya. Gali lah sedikit itu ceruk di kebun. Nah, sampahnya masukin situ. Kalau misalnya ternyata teman-teman sampah yang dimasukin sisa makanan, sampah organik, no worries ya. Gitu. Kita bisa composting di situ. Tapi ketika yang kita masukin sampah plastik, sisa sampo gitu kan, kemasan sabun, deterjen, kan ya tetap aja ada di sana gitu. Nah, belum nanti naik nih sampah rumah tangganya, teman-teman buang baterai gitu kan, teman-teman buang sisa lampu. Wah, si Mas Hairudin laptopnya banyak, rusak satu dibuang juga ke kebun. Nah, itu teman-teman nanti jadi limbah B3 kita buang juga ke kebun itu, gitu ya. Saya sempat ditanya waktu itu ya, waktu seminar counseling gitu sama orang-orang pesantren. Bu Siska, mungkin di kita kayaknya kalau limbah elektronik sedikit, terus apa gitu ya, Ustadz banyaknya di sini. Limbah popok, Bu. Pesantren kami ini menjadi tujuan, punten ya, penitipan alias pembuangan bayi. Jadi banyak bayi-bayi yang tidak ada orang tuanya tahu-tahu udah teronggok di depan pesantren gitu. Banyak bayinya, nggak cuma satu dua gitu. Dalam setahun tuh bisa ada 10, 15 bayi gitu ya. Nah, kita tetap rawatin Bu Siska. Cuma yang pusing adalah popok. Karena kita banyak banget menggunakan popok gitu ya. Karena bukan popok kain yang mereka pakai. Mungkin beberapa ada yang popok produk ya gitu, yang popok sekali pakai. Nah, ini mau dibuang kemana Bu Siska? Gitu. Itu sulit. Karena di kita tuh di desa tidak ada pengangkutan sampah menuju ke TPS. Sampah tuh nggak ada. Terus kita nanya ke desa, kita nanya ke RT RW, disuruhnya gitu, kubur di kebun. Nah, padahal itu feses ya gitu. Nah, itu perlu teknik sendiri untuk mengelolanya, teman-teman. Gitu. Karena kalau cuma satu, dua masih mending. Sekali ganti popok gitu kan, anaknya misalnya ada 30. Sehari dua kali ganti popok, berarti ada 15 popok per hari. Dalam sebulan teman-teman 15 dikali 30 gitu kan. 450 popok per bulan. Itu gunungan gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau ditaruh di kebun juga ngegunung gitu. Nah, ya. Nah, itu teman-teman yang nanti harus kelola gitu kan gimana caranya. Kalau di industri, wah lebih lagi ya. Di industri, teman-teman saya pernah punya klien gitu kan. Tadi yang misalnya soal sepatu aja. Itu dalam satu hari, limbah yang dihasilkan bisa seluas rumah tipe berapa ya? Yang luasan ini ya, tipe 21 lah gitu ya. Rumah tipe 21 tuh segitu volume limbahnya per hari gitu. Serumah gitu. Apalagi sebulan gitu kan, berarti udah kayak 30 rumah itu jumlah limbahnya. Itu mau dikemanain? Nah, itu teman-teman isu-isu lingkungan ya, gitu. Nah, kalau teman-teman nanti jadi HSE di perusahaan, itulah yang teman-teman hadapi tiap hari ini sampah mau dikemanain. Bisa dijual enggak? Bisa dikasihin ke warga enggak? Bisa dipakai buat nambal jalan enggak? Nah, harus kita bisa lihat dulu jenis limbahnya gimana, gitu. Nah, kemudian di luar soal pencemaran-pencemaran kan tadi ya, penurunan kualitas lingkungan itu bisa juga karena kita menggunakan ruang, kita menggunakan energi, kita menggunakan sumber daya
yang akhirnya berkurang. Karena gini, ruang itu kan nggak tidak ter, bukan gini, tidak tak terbatas, susah banget menyebutnya ya, gitu. Ruang itu terbatas, teman-teman. Apalagi darat, gitu. Kalau di laut masih luas, teman-teman mau beraktivitas di laut silakan aja masih lega. Tapi di darat, coba beli rumah aja sekarang per meter udah naik terus, gitu ya. Nah, jadi ruang itu berharga loh, gitu. Kemudian sumber daya yang ada di dalamnya juga berharga. Teman-teman mau keruk batu bara. Kan batu bara tuh nggak ada di permukaan tanah. Teman-teman itu akan melibas permukaannya. Tak libas permukaannya, dibuka dulu semua, dikupas dulu, baru ketemu batu baranya. Gitu. Nah, berarti walaupun kita cuma mau ekstrak dalamnya, atasnya ikut rusak. Nah, gitu ya. Itu penurunan kualitas lingkungan. Belum juga energi emitted ya, energi teman-teman. Bisa panas, radiasi, vibrasi, kebisingan, pencahayaan, dan seterusnya. Teman-teman, ini bukan hanya ngaruh ke orang, walaupun yang paling vokal memang pasti orang. Andai kata misalnya ya, ada perusahaan melakukan proses blasting, meledak-ledakin batuan, bukit karena mau nambang, atau misalnya mau konstruksi jalan tol misalnya nantinya. Andai kata kita blasting, ternyata beberapa ratus meter di sebelah ada rumahnya Mas Mahdi, dan ternyata pas di blasting Mas Mahdi merasa gila nih berisik banget nih gitu ya. Pasti komplain dong, gitu ya. Pasti komplain. Apalagi kalau rumah Mas Mahdi ikutan roboh gitu. Karena bergetar kan gitu ya. Ketika proses blasting pasti dia vibrasi nih, kan bergetar. Pasti komplain manusia gitu. Saya juga pernah diajak diskusi ya oleh salah satu BUMN gitu. Karena salah satu unit pembangkitnya dan apa namanya dia mendeploy ya, dia memasang suatu alat safety sebenarnya, alat safety ya. Jadi ada semacam suatu valve untuk merilis pressure. Jadi kalau misalnya tekanannya di dalam pipa itu tinggi, valve-nya akan kebuka. Nah, ketika valve kebuka itu dia bunyi kayak bobdang gitu. Nah, dulu waktu diinstal gitu ya si alat itu tidak memperkirakan ini si suaranya bakal nyampe kemana, suara dangnya itu. Nah, ternyata pas lagi trial, baru pas commissioning, dicobain dang, pas ternyata bunyi gitu ya. Ternyata ada SD yang jaraknya nggak nyampe sekilo dari lokasi titik valve itu, gitu ya. Itu sampai anaknya ada yang pingsan, gitu. Saking kencengnya teman-teman dan kaget, gitu. Jadi hati-hati. Yang namanya noise itu tuh disturbance tinggi, gitu ya. Sampai ada yang pingsan masuk rumah sakit. Terus udah gitu warganya pada panik karena kan anak-anaknya juga ditengarai kemungkinan kerusakan pendengarannya gitu. Dituntut perusahaannya gitu loh rekan-rekan. Berantem akhirnya nggak bisa beroperasi gitu kan si pembangkit ini tuh. Nah, kita bikin kajian gitu kan mensimulasi sebenarnya apa noise ini harusnya sampai di mana berarti safe zone-nya itu berapa kilo. Tapi kan saya bilang telat. Kenapa baru sekarang udah ada korban kan gitu. Ya, teman-teman. Nah, itulah pentingnya nah, teman-teman mengurus perling, membuat kajian yang benar gitu. Mengetahui instalasi kita tuh kayak gimana supaya nanti jangan sampai kejadian dulu baru kita kaji gitu, kebalik gitu loh rekan. Tuh ya. Nah, jadi hati-hati dengan energi emit. Em, beberapa juga ada yang concernnya nggak ke orang, apalagi kalau teman-teman ada di deket area kawasan hutan lindung. Namanya juga hutan lindung, teman-teman. Teman-teman tuh akan melindungi spesies-spesies ya yang hampir punah gitu kan. Bisa hewan, bisa tanaman gitu. Ketika teman-teman misalnya, Bu, ini jalan tambang. Jalan tambang tuh beroperasi 24 jam. Oke. Yang namanya jalan nggak mungkin tanpa penerangan, Bu. Kita sorot terus penerangan. Oh, justru harus kenceng penerangannya. Lampu stadionnya banyak. Nggak apa-apa, silakan memang harus begitu. Nah, masalahnya adalah ketika teman-teman siang malam beroperasi itu pencahayaan terus nyala, di sebelah ada hutan lindung, ada nggak hewan yang keganggu sama bunyi suara gitu ya, atau vibrasi dari alat apa namanya, howlingnya, dan juga keganggu sama cahaya.
Karena beberapa spesies ada yang mengandalkan cahaya untuk navigasi, teman-teman. Untuk navigasi, jadi nyari makan mereka ngandelin cahaya. Kawin ngandelin cahaya. Jadi cahaya itu sebagai signaling. Nah, makanya beberapa ada yang bikin kajian gitu kan, karena memang ternyata endangered species dekat operasional mereka ternyata sensitif terhadap cahaya karena tadi ya, mereka tuh menggunakan cahaya sebagai signaling, akhirnya mereka diwajibkan untuk selalu mengecek bagaimana jumlah gitu si endangered species tadi. Karena khawatirnya nanti dengan adanya cahaya, mereka jadi nggak bisa makan, mereka jadi nggak bisa mating, nggak bisa kawin gitu. Karena ada false signal gitu. Nah, itu rekan-rekan ya. Beberapa ada yang merusak navigasi burung gara-gara cahaya gitu ya. Ada yang merusak apa namanya sistem sensor beberapa hewan insekta gitu ya, gara-gara uap air misalnya. Ada gitu teman-teman. Nah, itu makanya ketika kita bikin perling dalam bentuk AMDAL, karena tadi ya AMDAL itu yang punya dampak penting. Target perlindungannya bukan cuma manusia. Ada nggak hewan lain, biota lain di sekeliling kita gitu ya, yang bisa terdampak oleh itu. Itu harus dikaji semua. Makanya biasanya ahli biologinya itu juga dilibatkan dalam penyusunan AMDAL gitu. Tuh ya rekan-rekan ya. Nah, ini contoh-contoh eh ini ya pengendalian. Tadi saya sempat sebut di awal ya bahwa teman-teman tuh bisa aja melakukan dilusi gitu kan. Kalau udara ya didispersi, kita semprot pakai angin. Jadi kesannya kayak teman-teman misalnya ada pengelasan, pengelasan pasti ada uap. Gimana cara mendispersinya? Teman-teman tuh deploy kipas angin. Kita dorong pakai udara. Jadi nanti si uapnya nyebar kan gitu. Nah, itu sebetulnya hanya tindakan reaktif karena tidak menghilangkan polutan, cuma nyebarin aja, nyebarin, menurunkan konsentrasinya, nyebarin. Dan it's not a good thing gitu ya. Nah, makanya yang paling bagus itu ya makin ke bawah hierarkinya. Jadi kalau di K3 kita ada eliminasi, substitusi, engineering, administrasi sampai PPE, APD, itu hierarki pengendalian K3. Kalau di lingkungan hierarkinya seperti ini. Nomor satu tuh proaktif dulu. Nomor dua konstruktif. Gitu ya. Reaktif pasif tidak diharapkan. Gitu. Tidak diharapkan. Nah, proaktif di sini gimana? Teman-teman mulai dari melakukan reduksi. Gitu ya. Reduksi dari mana? Dari sumber. Gitu. Makanya namanya cleaner production. Sumber limbah ini tuh, sumber emisi ini tuh gitu ya. Dari mana? Coba kita reduksi. Bisa nggak ya? Kita hemat-hemat bisa nggak ya? Gitu. Nah, baru konstruktif. Konstruktif artinya kalau udah keluar juga gitu ya, si limbahnya saya mesti ngapain? Nah, ini contoh yang konstruktif treatment gitu ya. Kalau teman-teman keluarnya limbah cair, ini di tengah-tengah ini ada mana sih? Oh, tidak ada annotate ya di sini. Nah, jadi kalau yang di tengah-tengah tadi gitu ya, ini ada IPAL nih. Yang tengah-tengah yang bentuknya kayak kayak konfigurasi ya, mulai dari collection system atau influent gitu ya ke physical treatment, primary treatment dan seterusnya ini IPAL. Instalasi pengolah air limbah. Nah, IPAL yang jenisnya kayak gini biasanya kalau jumlah volumenya tuh tinggi atau konsentrasi polutannya tuh gila-gilaan gitu ya, sangat toksik atau gimana, itu kita pakai IPAL. Tapi kalau teman-teman misalnya di kantor, di klinik kecil gitu ya, puskesmas, kita biasanya deploy di bawah ini ada biotank. Karena kita cuman menangani mungkin air limbah yang berasal dari toilet aja sama dapur gitu ya. Kita deploynya yang bawah nih, yang biotank, yang biru. Kita tanam ya, jangan di atas tanah. Bau gitu. Jadi ditanam di bawah biasanya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini untuk yang limbah padat ya, di kiri atas tuh TPS limbah B3. Jadi maksudnya bukan berarti bahwa oh kita kumpulin doang, enggak. Nanti ini TPS itu cuma hanya menyimpan sementara aja ya. Nah, nanti diangkut gitu ya. Ada pengolah limbah B3 yang sudah punya izin, mereka punya teknologi untuk menstabilkan gitu ya si sampah ini. Dan juga kalau memang bisa dihancurkan ya dihancurkan, kalau nggak bisa dihancurkan distabilkan gitu. Jadi ada tekniknya nih. Dan juga nanti kalau udah distabilkan disimpan di mana itu ada persyaratannya. Penimbusan akhir itu bolehnya di mana? Kalau di darat kondisinya gimana? Kalau di laut kondisinya gimana? Gitu. Jadi nggak sembarang juga kita bisa buang limbah B3.
Nah, kiri bawah ini sanitary landfill. Jadi kalau sampah-sampah domestik dari rumah tangga harusnya kita apa olah akhir itu di TPS gitu ya, di kok TPS, TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah yang mendeploy ya, yang teknologinya udah sanitary landfill. Nah, di Indonesia ini sebagus-bagus itu juga tetap aja masih bentuknya semi-semi open dumping gitu. Jadi nggak ada yang bisa saya jadikan contoh bahwa oh ini TPA yang bagus di Indonesia itu sulit sekali karena hampir semua tetap ada semi-semi open dumpingnya. Open dumping tuh benar-benar cuman ya udah disimpan doang gitu loh teman-teman gak diapa-apain. Sama aja kayak teman-teman nyimpan di kebun gitu ya. Cuman ini nyimpennya di TPA gitu. Gitu. Jadi sebenarnya sama aja nggak ada teknologi yang dideploy. Nah, kalau yang bagian kanan, kanan atas, kanan bawah, paling kanan ini ya, gitu ya. Ini salah satu contoh instalasi untuk mengelola emisi udara ya, gitu. Kanan atas ini elektrostatik presipitator. Ini kalau misalnya beneran kita datang ke sana ya, kita kayaknya cuma jadi pentil sekrupnya doang ini, karena gede banget instalasinya. Ya bisa segede rumah-rumah tipe berapa ini ya, gede banget pokoknya, gede dan tinggi, gitu ya. Makanya investmentnya juga bisa miliaran. Ini untuk menghandle debu partikulat ya. Gitu. Misalnya teman-teman nanti ketemu elektrostatik presipitator bisa di industri semen misalnya. Gitu. Nah, kanan bawah gitu ya. Nah, ini bisa filtration bag ya. Filtration bag biasanya. Jadi di apa namanya si partikulat itu disaring dengan suatu apa ya, ada suatu material lah ya yang bisa menyaring debu gitu. Bentuknya kayak kantong aja gitu ya. Nah, kemudian nanti hasil saringannya diwadahin lagi ke bawah gitu ya. Nanti ada kantong yang lain untuk ngewadahin sisa partikulatnya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau nanya, Bu, ada nggak sih sebenarnya teknologi untuk mengolah limbah itu? Banyak. Tinggal mau keluar duit berapa gitu sih sebenarnya ya. Karena nomor satu intinya semua instalasi ini mahal. Kayak misalnya yang paling tengah bawah ini yang tadi saya bilang untuk perumahan atau klinik kecil atau kantor kecil gitu ya. Teman-teman setidaknya harus ngeluarin sekitar 30 sampai 40-an juta gitu kan. Nah, yang bagus ya gitu. Kalau yang biasa-biasa aja ya mungkin bisalah sekitaran di bawah 10 gitu. Kalau memang volumenya sangat kecil gitu. Ya jadi pasti keluar dalam skala jutaan. Nah, di luar itu kita juga udah beralih ke manajerial ya, teman-teman ya. Jadi di sini tadi yang saya bilang kan, mulai dari reduksi di awal, makanya sekarang tuh rame-rame soal modifikasi proses, gitu ya. Dimana kalau teman-teman berhasil mereduksi ini, gitu ya, dan membuktikan diri bahwa, wah kita udah lebih memangkas jumlah material yang digunakan, kita memangkas jumlah energi yang digunakan, teman-teman tuh bisa aja gitu ya, mengikuti skema-skema green label gitu ya. Ada berapa yang, misalnya kayak mungkin sekarang ada apa ya sertifikasi-sertifikasi kayak oh ini apa green building gitu ya. Nah, kenapa disebut green building? Karena sudah memenuhi aspek reduksi gitu kan dari sumber. Misalnya teman-teman juga nanti kalau masuk ke gedung bertingkat yang udah bersertifikat green building, pada saat nge-flush jangan aneh kalau air flushingnya itu agak-agak butek karena dia menggunakan air sisa olahan IPAL gitu untuk reflush gitu ya, nge-flush ini ya toilet gitu. Nah, jadi ada banyak hal yang teman-teman bisa lakukan gitu ya di sini. Nah, jadi banyak kok sebetulnya ya limbah-limbah yang bisa jadi duit lagi gitu. Kayak teman-teman kerjasama sama bank sampah. Teman-teman punya jelantah, teman-teman punya botol plastik yang bisa daur ulang, teman-teman kumpulin, kasih ke bank sampah, teman-teman betuit gitu. Ya, nah jadi sebenarnya bisa jadi peluang ya sampah-sampah padat itu. Nah, kalau dasar hukumnya nih teman-teman gitu kan, dasar hukumnya sebenarnya melindungi apa lingkungan hidup itu udah amanat dari Undang-Undang Dasar ya. Karena dulu saya waktu seumuran teman-teman belum punya anak ya, paling nggak ngerti ketika bilang apa sih sustainable, apa sih gitu ya, hidup untuk generasi mendatang. Karena saya nggak punya anak, gitu. Dan saya nggak terlalu deket sama anak-anak gitu. Jadi saya nggak terlalu concern bahwa emang kenapa sih harus mikirin anak-anak gitu, ya. Nah, jadi kayak ya kita mah hidup untuk diri kita sendiri aja saat ini aja gitu. Dulu saya waktu di umur-umur apa remaja mungkin mindsetnya masih begitu gitu ya. Tapi setelah saya punya anak teman-teman itu geser semua. Saya langsung concern, ini anak saya nggak boleh kena asap, ini anak saya nggak boleh kena debu, ini anak saya nggak boleh kena bakteri.
gitu kan, kotor-kotor dari sampah. Ini anak saya nggak boleh deket-deket sama ternak dan seterusnya, karena takutnya kena fesesnya dan segala macam. Saya jadi sangat sangat overprotective gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang mindsetnya belum, mindset mungkin bisa ya, mindsetnya udah open terhadap lingkungan, tapi kayak nggak ada feel-nya aja gitu, kayak buat apa sih? Ya udahlah, sampah nggak usah dipilah lah. Ah, ini kalau makanan nggak usah bersih-bersih banget lah gitu. Mungkin sekarang masih kayak gitu, makan di pinggir jalan pecel lele bisa lah gitu. Nah, tapi nanti mungkin kalau teman-teman udah berkeluarga, udah punya anak, terutama merasakan ribetnya anak sakit gitu ya, itu mungkin akan makin terbuka. Saya kenal beberapa parents yang anaknya cacat gitu loh teman-teman. Anaknya cacat karena tadi polutan. Karena beberapa riset saya tuh ke area-area desa-desa penambang gitu ya, misalnya contoh ya, di mana desa penambang ini teman-teman menggunakan merkuri. Nah, merkurinya kan kehirup, kemakan ya, karena merkurinya tuh ada di sayuran, merkurinya ada di beras, merkurinya ada di air, merkurinya ada di udara. Jadi mereka cuma napas doang udah dapat merkuri gitu. Nah, masuk ke badannya cacat, anaknya ada yang bibir sumbing, ada yang anaknya otaknya cuman ya otaknya tereduksi ya volumenya gitu. Ada yang cacat gak bisa jalan, gak bisa tangannya gak bisa gerak, anak-anak gitu. Nah, itu keribetan ngurusin anak cacat tuh luar biasa gitu. Nah, sehingga makin kalau tadi yang mindset mungkin bisa berubah, tapi feel-nya makin semangat. Pokoknya ini nggak boleh ada yang kayak gini lagi. Nah, semoga teman-teman sih saya harap dari Environmental Training Series ini itu bukan hanya sekedar mengenal AMDAL, UKAL, UPL, SPPL. Saya ingin menjadikan ajang ini adalah ajang mind opener buat teman-teman semua. Mind opener bahwa masyarakat kita terutama di Indonesia, walaupun gini kan kita dari kecil udah diajarin Indonesia tuh negeri hijau, hutannya banyak, paru-paru dunia gitu. Sawahnya banyak, lihat Bali gitu kan. Ubud, oh sawah semua. Lihat puncak gitu kan, oh gunung. Lihat taman safari semuanya gunung hijau dan segala macam. Kesannya tuh, oh kita tuh hidup di apa negeri yang indah sekali, yang sehat. Aktualnya enggak. Teman-teman balik ke kampung gitu kan, pengen menikmati suasana desa. Teman-teman makan di pinggir sawah. Teman-teman lihat itu sawah dikasih pestisida enggak? Ketika teman-teman lihat sawahnya dikasih pestisida, teman-teman menghirup pestisida di desa, gitu. Teman-teman memakan beras yang mungkin terkontaminasi pestisida. Teman-teman makan lalap, saya orang Sunda senang lalap mentah, gitu ya. Teman-teman makan lalap yang mungkin udah terkontaminasi pestisida dan pupuk kimia. Makanya nggak aneh kalau misalnya ketika ke desa saya cek gitu kan, berapa insidensi kanker payudara di sini tinggi gitu teman-teman. Sama aja kayak di kota. Padahal mereka hidup di desa yang lebih organik kesannya gitu. Nah, jadi sebenarnya banyak tantangan challenges di Indonesia gitu ya. Bu, tutup aja industri gila. Nggak bisa gitu kan. Loh, kita nanti mau makan apa? Lapangan kerja nggak ada gitu. Nah, sebenarnya gimana? Yang kita perlukan itu bukan menghindari eh, perkembangan teknologi, bukan menghindari peningkatan ekonomi. No, yang kita perlukan adalah sinergi. Ekonomi ada, teknologi naik gitu kan. Tapi kita lebih concern dengan lingkungan. Small step is okay. Misalnya kayak, Bu, saya nggak ngerti ipal-ipalan, Bu. Saya mulai dengan apa biotank dulu deh pasang. Boleh, gitu ya. Sesimpel teman-teman punten ya. Saya bukain slide ini. Sesimpel teman-teman cuma sekedar, Bu, saya sekarang udah melek lingkungan karena ikut pelatihan ini. Sekarang saya pasang septic tank di rumah. Itu saya udah appreciate banget. Kenapa? Karena ini yang dilakukan di Indonesia. Teman-teman buang air besar di toilet, ya, di mana pipanya langsung ngalir ke drainase. Drainase adalah saluran air hujan kota yang teman-teman biasanya orang Indonesia sebut dengan selokan. Gitu. Gitu. Bu, kita ngalir ke selokan. Iya, selokan itu sebenarnya drainase, guys, gitu ya. Yang harusnya hanya mengalirkan air hujan, guys. Makanya dia dialirkannya ke sungai, guys, gitu. Nah, sedangkan kalau feses harusnya masuknya kemana? Ke septic tank, guys. Kalau nggak ke ipal komunal, guys. Gitu. Tuh ya. Jadi kita buang feses ke sungai. Jadi sebenarnya
Mas Reza kalau di rumahnya masih kayak gini, Mas Reza Amri itu sama kayak buang air besar di atas sungai. Cuma bedanya gubuk pacilingan ya, kalau di Sunda tuh namanya pacilingan dulu ya. Gubuk pacilingannya pindah ke dalam rumah gitu. Nah, ini masyarakat Indonesia gitu ya. Oke, silakan Mas Ahmad Hidayat boleh. Itu teman-teman. Nah, itulah kenapa walaupun ya di slide ini limbah industri tak merahin 30%, teman-teman jangan overlook nih, limbah domestik 60%. Limbah domestik itu apa? Feses orang, feses ternak. Nah, kan saya beberapa kali tuh ada alumni MMS, Bu. Alhamdulillah Bu, saya mau mulai usaha. Oh, bagus, saya bilang. Usaha apa? Ternak sapi, Bu. Lumayan keuntungannya buat Idul Adha. Alhamdulillah, gitu kan. Jangan lupa ya, Kang, Mas, gitu ya. Ini limbah domestik dari ternak sapinya kamu kelola. Jangan main buang-buang ke sungai terdekat atau selokan terdekat. Gitu. Ya, kalau emang misalnya bisa dijadiin pupuk kandang, boleh bikin instalasinya. Instalasi ke kesana kayak gede gitu, padahal padahal cuma drum aja sebenarnya nanti di apa ya ada ininya lah desainnya lah gitu, bikin komposter gitu ya, bikin pupuk kandang atau teman-teman bikin biogas bagus nanti dipakai buat kompor kan gitu. Nah, tapi tinggal nanya, kadang saya suka nanya gini, Bu, lagi bikin apa? Nasi goreng gitu kan. Kadang, oh nasi goreng itu pakai apa, Bu? Kompornya pakai biogas. Dari apa? Dari kotoran sapi. Di mana instalasi biogasnya? Itu di belakang dapur. Kesannya kayak, aduh ini nasi gorengnya rasa feses sapi kayak gitu. Masih ada feel-feel kayak gitu. Bisa nggak ya kita makan ya? Padahal itu kan udah jadi LNG ala-ala gitu kan. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting fesesnya jangan masuk ke nasi goreng. Gitu. Nah, itu teman-teman ya. Salah satu teman saya yang dari Jepang tuh ke Indonesia, dia mempelajari persepsi kita ya. Persepsi orang Indonesia yang mayoritas Muslim, mau gak sih makan beras atau palawija yang pupuknya berasal dari pupuk kandang, tapi pupuk kandangnya bukan kotoran sapi sama domba. Pupuk kandangnya dari kotoran manusia gitu. Nah, jadi di Indonesia juga ada keengganan sebenarnya, keengganan kalau pupuk kandang itu dari kotoran manusia gitu. Oke, balik ke regulasi ya rekan-rekan ya. Nah, di sini regulasi terkait dengan lingkungan hidup udah mengalami beberapa perubahan yang cukup major, terutama pada saat Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya. Sehingga sekarang turunan turunan dari Undang-Undang 32 2019 2019 2009 ini sebenarnya sama kayak kalau di K3 tuh UU 170. Nah, di kita itu undang-undangnya 32 2009 itu yang apa mbahnya gitu ya. Nah, jadi kebayangnya memang kalau K3 kan 1970, kalau lingkungan ini sudah upgrade ke tahun 2009 gitu. Jadi memang soal pengelolaan lingkungan itu lebih ketat gitu ya, teman-teman. Karena ini lebih update undang-undang. Nah, diturunkan bagaimana apa, pengerjaannya secara praktikal itu di PP 22 tahun 2021 gitu. Ya. Nah, nanti di bawah ini ada banyak Permen LHK lain lah ya gitu yang ngatur mengenai pengelolaan lingkungan. Tapi secara praktikal termasuk baku mutu itu semua udah dijelasin di PP 22 tahun 2021. Jadi kalau rekan-rekan sebagai pemula mau baca regulasi dasar soal lingkungan, saya highly recommendednya setidaknya baca dua ini. Yang pertama UU 32 2019, 2009, 19 mulu ya. Yang kedua PP 22 tahun 2021. Ya, baca dua ini aja udah seharian, cobain aja karena lembarnya banyak gitu. Ya, dicobain aja. Nah, Bu sebetulnya ada nggak sih penegakan hukum ada ya mengenai lingkungan? Nah, kalau penegakan hukum lingkungan gitu ya, ini ada gakumnya sendiri ya, ada direktoratnya sendiri di kementerian. Sehingga kita bisa melihat sebetulnya berapa banyak sih kasus yang terjadi di Indonesia. Tapi ini saya cuma tarik data sampai 2022 dulu aja ya. Nah, di mana kalau teman-teman lihat paling tinggi kasus itu bukan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu kalau di tahun 2022 tuh paling bawah. Yang paling tinggi itu ya pembalakan liar. Kok bisa ngebalak liar? Ya butuh buat lahan sawit, butuh buat lahan tanam sayuran, ngebabat hutan. Jadi kalau misal dibilang, di Indonesia tuh banyak banget kebakaran hutan. Yang ngebakar siapa ya? Kita-kita sendiri gitu. Ya, jadi
apa namanya, kita selalu pikir bahwa ini perusahaan, perusahaan, perusahaan. Coba teman-teman lihat masyarakat kita sendiri, gitu ya. Jadi ada dua sisi di sini ya. Perusahaan bisa bikin pelanggaran, yes. Masyarakat juga bisa bikin pelanggaran, yes. Perusahaan bisa kita pidanakan, yes. Masyarakat dipidanakan, satu desa dimasukin penjara, sulit. Gitu. Nah, jadi ini ada dua PR ya untuk generasi kita ya. Gimana caranya ngegakum ya penegakan hukum lebih ketat pada organisasi. Satu lagi adalah gimana caranya mengedukasi masyarakat supaya jangan menyumbang juga gitu. Tuh ya, karena hampir semua ini bisa disumbang oleh masyarakat sebenarnya. Saya pun ketika apa mau meneliti ini merkurinya dari perusahaan emas yang mana, ternyata ketemunya bukan dari perusahaan emas yang melakukan pencemaran merkuri, yang nyemarin merkuri adalah masyarakatnya yang ikut gali-gali emas gitu loh teman-teman. Jadi pada akhirnya yang mau mempidanakan perusahaan yang nggak jadi. Karena gimana? Ini satu desa nih yang harus kita laporin, ini susah gitu kan. Nah, jadi teman-teman harus dua ya tadi ya. Kalau kita misalnya nanti sebagai HSE, ya tugas kita berarti utamanya di organisasi dulu. Teman-teman gimana caranya meningkatkan gitu ya kesadaran organisasi supaya patuh terhadap aturan lingkungan. Karena ya jangan main-main kalau di lingkungan ini gakumnya ketat gitu ya. Nah, kemudian juga sanksi jelas gitu ya di sini. Tuh. Jadi melampaui baku mutu ada hukumannya gitu. Tuh, hukumannya juga gede. Jadi bukan 100.000 rupiah gitu ya. Atau pidana penjara kayak K3 gitu ya. Cuma 1 bulan, 2 bulan. Enggak. Kalau di sini tuh bisa sampai miliaran. Karena tergantung nilai investment gitu. Ya bisa di strip off itu kekayaannya bisa. Nah, bahkan kalau di lingkungan rekan-rekan ya, di lingkungan tuh ada juga hukum yang hukum yang lebih menurut saya lebih kerasa ya. Hukum yang lebih kerasa ketika teman-teman tuh kerja di perusahaan yang sudah go internasional, sudah eh, investasi ya kesarnya ya. Nah, dia biasanya mengandalkan ESG rating untuk investmentnya. Nah, kalau misalnya pakai ESG rating ya teman-teman nanti googling aja ESG rating. Nah, salah satu penyumbang ratingnya biar bagus adalah pengelolaan lingkungan. Kalau aja sampai muncul di koran gitu ya, PT Reza Amri Bakti Ali melakukan pencemaran bla bla bla, melakukan kepunahan spesies bla bla bla, muncul tuh di koran. Itu ESG rating terjun bebas. Jelek. ESG rating jelek, investment langsung stop, gak ada lagi yang mau invest gitu di perusahaan teman-teman. Jadi biasanya perusahaannya auto bangkrut. Nah, itu yang apa namanya? Hukuman yang menurut saya hukuman sosial. Di lingkungan bisa seperti itu, gitu ya. ESG rating. Nah, oke, itu dulu teman-teman. Saya yakin dengerin saya aja segitu udah muak. Mungkin butuh kresek muntah gitu ya. Tapi mudah-mudahan ada gambaran mengenai pressure ya, pressure ke lingkungan gitu kan. Kayak gimana supaya teman-teman punya semangat yang sama untuk saya harus kelola lingkungan dengan benar gitu. Karena toh nanti imbasnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Apalagi teman-teman generasi muda umurnya masih panjang ya. Kalau dari sekarang udah menghirup timbal kan lama-lama gitu ya. Kalau dari sekarang udah menghirup CO kan gitu ya. Nah, hati-hati nanti banyak penyakit-penyakit yang kita nggak duga kayak misalnya, kok Bu, saya bisa kena kanker sih? Perasaan keturunan saya dari atas-atas 3 generasi gak ada yang kena kanker kok saya kena kanker. Udah nggak usah nyalahin kanan kiri. Tapi Bu saya ngejim tuh rajin. Saya tuh ngejaga makanan. Ya tapi kan nggak bisa kita ngejaga apa yang kita hirup gitu kan, misalnya ya. Banyak polutan yang diemisikan yang itu bisa menimbulkan kanker juga kayak gitu. Nah, jadi lebih baik mencegah daripada ngobatin. Kita rehat dulu 15 menit, teman-teman. Nanti ketemu lagi jam 10.30 sampai dengan jam 11.30 ya. Karena mungkin sekarang ada Jumatan ya, Kak Wita. Oke, saya serahkan kembali ke Kak Wita. Monggo. Oke, baik Ibu dan anak-anak semuanya kita break terlebih dahulu di break pertama. Kita kembali lagi di 10.30 ya.